Rasanya tidak mungkin Gibran kalah. Ingat, on the paper, di atas kertas. Kenapa? Karena dia adalah anak presiden, jadi Jokowi effect yang luar biasa. Pengaruh Jokowi saya kira masih akan kuat. Dan juga pastinya Presiden Jokowi dan PDIP tidak mau kehilangan muka. Nah, dengan kehadiran tikus piti ini, pasangan baju. Jadi ya kita bisa menggarisbawahi beberapa skenario. Skenario 1, pasangan ini sengaja dalam tanda kutip mengejek pasangan Gibran Prakosa karena Refly Harun, tidak mungkin Gibran kalah karena dia anak Presiden Jokowi. Pasangan Bagio Wahyono FX Suparjo atau Bajo siap menantang pasangan Gibran Rakabuming Teguh Prakosa dalam pemilihan kepala daerah Solo, Jawa Tengah. Tim pemenang paslon Bajo pun sedang berusaha mengumpulkan fotokopi KTP calon pemilih sebanyak 35.800 suara sebagai batas minimal yang ditetapkan Komisi Pemilihan Umum. Namun, pasangan Bagio Suparjo baru berhasil mengumpulkan suara sebanyak 20 ribuan. Pasangan Bajo berasal dari calon independen, di mana keduanya tidak memiliki track record di bidang politik. Yang satu hanyalah seorang penjahit, yang satu lagi hanya seorang ketua RW. Pakar hukum tata negara Refly Harun pun buka suara terhadap pencalonan pasangan Bajo di Pilkada Solo. Melalui video YouTube berjudul Tukang Jahit dan Ketua RW Siap Lawan Gibran, yang diunggah pada 24 Juli lalu, Refly mengatakan bahwa Gibran tidak mungkin kalah dari pasangan Bajo. Selain faktor pengaruh Presiden Jokowi, Refly Harun turut menyebut alasan lain mengapa putra sulung Jokowi tersebut sulit dikalahkan. Karena Solo adalah rumah dia, dan juga karena sokongan PDIP, kita tahu bahwa PDIP pemegang mayoritas kursi di DPRD Kota Solo. Jadi kalau kekuatan ini bersatu, maka sulit mengalahkan Gibran. Dan juga pastinya Jokowi dan PDIP tak mau kehilangan muka. Begitulah jelasnya. Paslon Bajo diusung oleh sebuah komunitas bernama Tikus Piti. Mereka pede mencalonkan Bajo karena memiliki anggota sebanyak ratusan ribu yang tersebar di seluruh Indonesia. Refly mengungkapkan kalau kehadiran Tikus Piti hanya ingin mengejek pasangan Gibran Prakosa. Dengan hadirnya Tikus Piti ini, kita bisa menggarisbawahi beberapa skenario. Skenario pertama, pasangan ini sengaja mengejek pasangan Gibran Prakosa karena yang dihadapi adalah anak presiden, tapi yang menghadapi cuma penjahit dan ketua RW. Begitulah tutur mantan Komut Pelindo 1 itu. Meski demikian, Refly memandang ada kemungkinan lain di balik hadirnya si tukang jahit dan ketua RW ini. Pencalonan pasangan Bajo dianggap hadir hanya sebagai boneka yang berperan agar Pilkada Solo tidak melibatkan kota kosong. Dalam perspektif kedua, ada yang mengatakan, wah ini kan cuma calon boneka aja, agar pilkadanya nggak lawan kota kosong. Masuk akal loh itu, pungkasnya. Namun, pasangan Bagio Suparjo baru berhasil mengumpulkan suara sebanyak 20 ribuan. Pasangan Bajo berasal dari calon independen, di mana keduanya tidak memiliki track record di bidang politik. Yang satu hanyalah seorang penjahit, yang satu lagi hanya seorang ketua RW. Pakar hukum tata negara Refly Harun pun buka suara terhadap pencalonan pasangan Bajo di Pilkada Solo. Melalui video YouTube berjudul Tukang Jahit dan Ketua RW Siap Lawan Gibran, yang diunggah pada 24 Juli lalu, Refly mengatakan bahwa Gibran tidak mungkin kalah dari pasangan Bajo. Selain faktor pengaruh Presiden Jokowi, Refly Harun turut menyebut alasan lain mengapa putra sulung Jokowi tersebut sulit dikalahkan. Karena Solo adalah rumah dia, dan juga karena sokongan PDIP, kita tahu bahwa PDIP pemegang mayoritas kursi di DPRD Kota Solo. Jadi kalau kekuatan ini bersatu, maka sulit mengalahkan Gibran. Dan juga pastinya Jokowi dan PDIP tak mau kehilangan muka. Begitulah jelasnya. Paslon Bajo diusung oleh sebuah komunitas bernama Tikus Piti.
Mereka pede mencalonkan Bajo karena memiliki anggota sebanyak ratusan ribu yang tersebar di seluruh Indonesia. Refly mengungkapkan kalau kehadiran Tikus Piti hanya ingin mengejek pasangan Gibran Prakosa. Dengan hadirnya Tikus Piti ini, kita bisa menggarisbawahi beberapa skenario. Skenario pertama, pasangan ini sengaja mengejek pasangan Gibran Prakosa karena yang dihadapi adalah anak presiden, tapi yang menghadapi cuma penjahit dan ketua RW. Begitulah tutur mantan Komut Pelindo 1 itu. Meski demikian, Refly memandang ada kemungkinan lain di balik hadirnya si tukang jahit dan ketua RW ini. Pencalonan pasangan Bajo dianggap hadir hanya sebagai boneka yang berperan agar pilkada Solo tidak melibatkan kota kosong. Dalam perspektif kedua, ada yang mengatakan, wah ini kan cuma calon boneka aja, agar pilkadanya nggak lawan kota kosong. Masuk akal loh itu, pungkasnya. Analis politik sebut, majunya Gibran Rakabuming di Pilwalkot Solo pertaruhkan reputasi politik Jokowi. Analis politik sekaligus Direktur Indo Strategi, Arif Nurul Iman, menilai majunya Gibran Rakabuming di Pilwalkot Solo 2020 menjadi pertaruhan bagi Presiden Jokowi. Di samping sebagai pekerjaan rumah bagi partai pengusung dan pendukung atau para relawannya, menurutnya, majunya putra sulung Presiden Jokowi itu menjadi pertaruhan lantaran akan merusak reputasi politik Jokowi. Tentu ini bisa dibaca sebagai pertaruhan karena bagaimanapun Gibran merupakan anak Presiden Jokowi. Sehingga jika sampai kalah, tentu langsung atau tidak akan merusak reputasi politik Jokowi. Begitulah Arif menegaskan. Selanjutnya, jika melihat peta politik di Solo, reputasi tersebut dinilai masih bisa terjaga. Artinya ada kemungkinan Gibran untuk menang. Sebab Solo adalah basis PDI Perjuangan sebagai partai politik utama pengusung Gibran dengan pasangannya. Kalkulasi suara juga bisa ditebak dari dukungan partai politik yang sudah cukup besar ikut mengusung Gibran. Dukungan parpol yang tambun sehingga memiliki mesin politik yang tangguh dan berdaya jangkau luas. Begitulah Arif mengatakan, seperti yang dikutip UI Online dari FIFA. Meski menjadi pertaruhan nama besar Jokowi, Arif mengatakan nuansa dinasti politik tetap tercitrakan dengan majunya Gibran. Seperti diketahui, PDI Perjuangan resmi mengusung Gibran Rakabuming Raka dan Teguh Prakosa sebagai pasangan calon wali kota dan wakil wali kota Solo pada pemilihan kepala daerah 2020. Hal itu disampaikan saat DPP PDI Perjuangan mengumumkan nama-nama calon kepala daerah yang akan diusung dalam Pilkada Serentak 2020 secara virtual pada Jumat 17 Juli 2020. Gibran Rakabuming Raka maju sebagai calon wali kota Surakarta bersama Teguh Prakosa yang menjadi calon wakil wali kota Surakarta. Keduanya merupakan kader PDI Perjuangan. Analis politik sekaligus Direktur Indo Strategi, Arif Nurul Iman, menilai majunya Gibran Rakabuming di Pilwalkot Solo 2020 menjadi pertaruhan bagi Presiden Jokowi. Di samping sebagai pekerjaan rumah bagi partai pengusung dan pendukung atau para relawannya, menurutnya, majunya putra sulung Presiden Jokowi itu menjadi pertaruhan lantaran akan merusak reputasi politik Jokowi. Tentu ini bisa dibaca sebagai pertaruhan karena bagaimanapun Gibran merupakan anak Presiden Jokowi. Sehingga jika sampai kalah, tentu langsung atau tidak akan merusak reputasi politik Jokowi. Begitulah Arif menegaskan. Selanjutnya, jika melihat peta politik di Solo, reputasi tersebut dinilai masih bisa terjaga. Artinya ada kemungkinan Gibran untuk menang. Sebab Solo adalah basis PDI Perjuangan sebagai partai politik utama pengusung Gibran dengan pasangannya. Kalkulasi suara juga bisa ditebak dari dukungan partai politik yang sudah cukup besar ikut mengusung Gibran. Dukungan parpol yang tambun sehingga memiliki mesin politik yang tangguh dan berdaya jangkau luas. Begitulah Arif mengatakan, seperti yang dikutip UI Online dari FIFA.